Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-16 dengan judul Pendekar Lengan Tunggal. Dalam seri ke-473 ini didukung oleh para pemain Iwan Dahlan sebagai Pranayam, Edi Juni sebagai Balabat, Refli Lubis sebagai Gobraja, Lanti sebagai Puya, Naryo sebagai Pradipa, Jumali sebagai Nandaka, Jika Kusnadi sebagai Tunggadewi, Aik Mujirahayu sebagai Raja Dewi, dan Asti Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Pranayam memutuskan kembali ke lereng Gunung Lejar. Setelah selesai berbenah, mereka segera meninggalkan pondok. Pranayam berjalan sambil menjinjing 2 buntalan pakaian serta perbekalan. Buya menggendong lataman jari di belakangnya. Pranayam terkejut melihat orang-orang desa berdiri di kaki bukit Ayudawara. Balabak, Pak Gobraja, apa yang kalian lakukan di sini?
Tuan Pranayam, kami ingin berguru pada Tuan. Kami ingin belajar ulah kanuragan, Tuan. Iya, kami sangat berharap Tuan Pranayam sudi mengajari kami. Tunggu sebentar. Rasa-rasanya aku belum cukup mengerti. Mengapa kalian harus belajar ilmu kanuragan dariku? Aku bukan seorang guru. Tapi kami sangat mempercayai Tuan. Dan kami sangat menggantungkan harapan kepada Tuan. Jika kalian ingin belajar ilmu kanuragan, kalian harus menemukan guru yang tepat. Dan guru seperti itu bukan aku orangnya. Apakah Tuan Pranayam ingin menolak kehendak kami secara halus? Jangan salah paham, Pagobraja. Aku berkata apa adanya. Aku bukanlah seorang guru. Lagi pula, sekarang ini kami bermaksud meninggalkan Bukit Ayudawara. Tuan mau pergi? Kemana Tuan? Aku harus segera kembali ke lereng Gunung Lejar. Lereng Gunung Lejar? Mengapa Tuan harus ke sana? Aku banyak mempunyai teman di sana. Aku harus kembali bergabung bersama teman-temanku. Kalau begitu biarlah kami ikut serta bersama Tuan Pranayam. Kami rela meninggalkan desa kami, Tuan. Iya, Tuan. Tak ada apa-apa lagi di desa kami. Tak ada yang bisa kami lakukan di desa. Aku tidak setuju pendapat kalian. Sebaiknya kalian kembali ke Pajarakan atau Kancipuri. Kalian mempunyai tugas dan kewajiban yang penting. Kalian harus membenahi desa kalian sendiri. Jadi Tuan keberatan kami ikut serta? Iya. Terus terang aku keberatan, Pagobraja. Tapi aku tidak bermaksud buruk. Justru sebaliknya aku tidak ingin menjerumuskan kalian. Tuan Pranayam, apakah Tuan merasa malu karena mengangkat murid orang-orang desa seperti kami, Tuan? Jangan salah paham, Balabak. Aku pun berasal dari desa. Kita sama-sama orang Sudra. Aku tidak mempunyai alasan malu bergaul bersama kalian. Aku tidak merasa mempunyai derajat yang lebih tinggi. Jika aku melarang kalian ikut, alasannya hanya satu. Dan aku sudah mengatakannya di atas. Lebih baik kalian kembali dan membenahi desa kalian sendiri. Balabak dan Gobraja diam sesaat lamanya. Mereka saling berpandangan. Mereka nampak kecewa. Tapi Pranayam segera menghibur hati orang-orang desa yang malang itu. Dia berusaha membesarkan kembali semangatnya. Dengar Balabak, Pagobraja, Tuan. dan kalian semua. Aku tahu. Aku dapat merasakan penderitaan kalian sebagai akibat perang yang kejam. Aku tahu kalian kehilangan saudara-saudara tercinta. Bahkan sebagian besar kehilangan rumah untuk berteduh. Tapi kalian tidak perlu menyalahkan keadaan. Apalagi membuat keputusan yang kurang bijaksana. Ialah pergi meninggalkan desa kelahiran sendiri. Sekarang perang sudah selesai. Sekalipun debu peperangan masih menyesak rongga napas kita. Tapi perang sudah selesai. Tak ada lagi dentingan suara pedang ataupun rintihan orang-orang yang terluka. Tak ada lagi prajurit-prajurit Majapahit berkeliaran. Karena itu, kalian tidak perlu merasa khawatir apa-apa. Sekarang kalian mempunyai tugas yang sangat penting. Ialah membenahi apa yang sudah morat-marit. Memperbaiki apa yang rusak akibat perang. Mungkin pekerjaan itu akan memakan waktu yang cukup lama. Tapi kalian harus berdiri tegar sebagai putra-putra desa yang sejati. Itulah pesanku. Sekarang biarkan kami mohon diri. Kami mempunyai tugas dan kewajiban yang lain. Selesai berkata, Pranayam memberikan isyarat. Buya kembali melangkah di belakang laki-laki tegap berlengan buntung itu. Pranayam merasa sangat terharu. Setelah mereka melangkah kurang lebih 20 tindak, Gobraja dan Balabak, juga orang-orang desa yang lain, berteriak hampir bersamaan. Selamat jalan, Tuan Pranayam.
Selamat jalan, Tuan. Selamat jalan, Tuan Pranayam. Selamat jalan, Tuan Pendekar. Selamat jalan Pendekar Lengan Tunggal. Selamat Selamat jalan. Selamat jalan, Tuan Pendekar Tunggal. Setelah Pranayam dan Puya lenyap di kelokan bukit, Balabak dan Gobraja mengajak pemuda-pemuda desa meninggalkan kaki bukit Ayudawara. Sementara itu, Pranayam dan Puya sudah semakin jauh meninggalkan pondoknya. Aduh, anak manis. Ada apa? Ada apa, Lata Manjari? Puya, mungkin kita perlu istirahat sebentar. Tidak apa, Ayah. Kita baru saja istirahat. Mengapa bocah itu menangis? Mungkin dia lelah. Dia hanya mau bermanja-manja saja, Ayah. Lihatlah, tangan-tangannya kuat sekali. Iya. Awas ya, Lata Manjari. Jangan nakal ya. Jangan rewel. Itu lihat, puncak gunung itu indah sekali. Pemandangan indah sekali. Dan angin pegunungan mengalir sejuk. Sambil terus melangkah, Puya mengajak bayi itu bercakap-cakap. Pranayam tersenyum, dan mereka terus melangkah. Setelah 2 hari 2 malam berjalan, akhirnya Pranayam dan Puya tiba di mulut terowongan rahasia menuju ke lereng Gunung Lejar. Pranayam mengajak berhenti sesaat lamanya. Bocah itu tidur, Puya. Pulas sekali tidurnya, Ayah. Kasihan. Masih bayi merah sudah harus berjalan jauh. Ya, mudah-mudahan bocah ini nanti juga mempunyai langkah-langkah yang jauh. Mengapa kita berhenti, Ayah? Aku harus memastikan lebih dulu bahwa tidak ada yang membuntuti kita. Sebab kita harus menjaga rahasia terowongan ini. Jangan sampai orang tahu. Kau tunggu sebentar di sini, Puya. Aku akan segera kembali. Pranayam melompat ke dalam gelap. Dia naik ke atas bongkahan batu padas yang tinggi untuk mengamati suasana di sekitarnya. Setelah benar-benar merasa aman, dia kembali lagi. Sekarang, mari kita teruskan perjalanan. Tunggu, Ayah. Tunggu dulu. Sebenarnya aku takut sekali. Aku takut Tuan Putri Tunggadewi akan marah. Aku sudah berbuat dosa pada Tuan Putri berdua. Sepertinya kau ini bukan bekas dayang-dayang istana Majapahit. Tentunya kau tahu siapa Tuan Putri berdua. Mereka adalah putri-putri kerajaan yang berhati lembut serta mulia. Kita bangga bisa mengabdi pada mereka berdua. Kalau kau mau berkata jujur, aku yakin Tuan Putri berdua tidak akan marah. Mereka pasti akan mengampunimu. Ayo, kita sudah terlalu lama berhenti di sini. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Pranayam dan Puya melangkah menyusuri terowongan rahasia.
Begitu tiba di mulut terowongan, mereka dihadang beberapa orang yang ditugaskan berjaga-jaga. 2 orang di antara mereka ternyata Nandaka dan Pradipa. Oh, Tuan? Tuan Pranayam? Iya, Pradipa. Aku kembali. Aduh. Sudah lama sekali Tuan meninggalkan lereng Gunung Lejar. Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi pasti girang melihat Tuan Pranayam kembali. Iya, mudah-mudahan saja begitu, Nandaka. Lalu siapakah dia ini, Tuan? Dia Puya, anak angkatku. Mari Tuan. Mari kami antarkan naik ke atas lereng. Terima kasih, Pradipa. Ayo, Puya. Baik, Ayah. Nandaka dan Pradipa mengantarkan Pranayam naik ke atas lereng. Dan sebentar kemudian, mereka sudah tiba di halaman pondok. Nandaka dan Pradipa menghadap Putri Tunggadewi untuk melaporkan tentang Pranayam. Putri Tunggadewi dan Raja Dewi nampak sangat girang. Pranayam dan Puya disuruh naik ke serambi pondok. Oh, Paman Pranayam. Akhirnya setelah sekian lama, Paman kembali juga ke lereng Gunung Lejar ini. Paman, semula kami kira kau tidak pernah kembali. Kami sudah putus asa menunggu kehadiranmu, Paman. Selama ini kami mengembara ke sana kemari tanpa tujuan, Tuan Putri. Akhirnya kami kehilangan makna sebuah perjuangan. Dan akhirnya kami memutuskan kembali bergabung bersama Tuan Putri berdua. Keputusanmu itu sangat tepat dan bijaksana, Paman. Kami menerima kehadiranmu kembali dengan tangan terbuka. Terima kasih, Tuan Putri. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Putri berdua. Lalu, siapa gadis ini, Paman? Tuan Putri Raja Dewi pasti tidak dapat mengenalinya. Dia Puya, Tuan Putri. Dia Puya bekas dayang-dayang Tuan Putri sendiri. Oh, Puya? Iya. Oh, benarkah kau ini Puya? Puya, mengapa wajahmu seperti itu? Apa yang terjadi? Kemudian menceritakan pengalamannya di rumah Ki Puyut Kalacika, bahwa prajurit-prajurit membakar rumah Ki Puyut Kalacika. Ki Puyut tewas dalam kobaran api, sedangkan dia sendiri menderita luka-luka di bagian wajah. Puya juga mengakui kesalahannya telah membongkar rahasia kelompok pendekar bunga putih. Ampun, Tuan Putri. Hamba mengaku bersalah. Hamba bersedia dihukum karena kesalahan hamba. Sudahlah, Puya. Kau memang bersalah. Tapi sudahlah. Lupakan yang sudah terjadi. Puya, kami tidak akan menghukummu. Kami tahu, sesungguhnya engkau adalah seorang abdi yang baik dan setia. Terima kasih, Tuan Putri. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Putri berdua. Sekarang hamba berjanji, hamba tidak akan melakukan kesalahan lagi. Hamba tidak akan kebodohan lagi. Hamba berjanji akan tetap setia pada Tuan Putri berdua. Hamba akan terus mengabdi dengan seluruh kemampuan hamba. Tapi kalau sekiranya Tuan Putri berdua keberatan, biarlah hamba pergi dari lereng Gunung Lejar. Puya, kau tidak usah pergi kemana-mana. Di istana Majapahit,
kau seorang abdi yang baik. Demikian pula di sini. Kami sudah cukup merasa lega jika kau mengakui kesalahanmu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Itu sudah lebih dari cukup, Buya. Benar, Buya. Jangan mempunyai pikiran yang macam-macam. Kau tentu kenal siapa diri kami. Kami tidak pernah menghukum seorang abdi yang dengan terus terang mengakui kesalahannya. Nah, sudahlah. Tetap saja tinggal di sini bersama kami. Terima kasih Tuan Putri Raja Dewi. Paman Pranayam. Ya, Tuan Putri. Kita wajib bersyukur karena akhirnya kita berkumpul kembali seperti semula. Semua ini berkat bimbingan dan perlindungan Dewata Agung, Paman. Ya, Tuan Putri. Hamba juga sudah bertekad tidak akan lagi meninggalkan lereng Gunung Lejar. Hamba akan setia mengabdi pada Tuan Putri berdua dengan seluruh kemampuan hamba. Mudah-mudahan hamba tidak akan mengecewakan. Terima kasih atas janji kesetiaanmu, Paman. Nah, kukira kalian berdua merasa lelah. Sebaiknya kalian beristirahat. Paman, ajaklah Buya tinggal di pondokmu. Selama ini pondokmu kosong. Baik, Tuan Putri. Ayo, Buya. Paman, tunggu dulu. Siapa bocah itu? Oh ya, dia itu anak angkat hamba, Tuan Putri Raja Dewi. Dia seorang bocah yang malang. Dia ikut menjadi korban peperangan antara Majapahit dan Lamajang. Kami menemukannya di desa Pajarakan, di tengah-tengah puing rumah yang terbakar. Ya, mungkin dua orang tuanya sudah tewas. Aduh, lucu sekali wajahnya. Yunda, lihatlah. Dia tidur nyenyak. Buya, siapa namanya? Namanya Lata Manjari, Tuan Putri. Hamba yang memberi nama, Tuan Putri. Namanya bagus sekali. Lata Manjari. Lucu sekali bocah ini. Wajahnya bulat. Kasihan. Coba, Buya. Coba, aku ingin menggendongnya. Jangan, Tuan Putri. Nanti dia ngompol. Tidak apa. Sudah biasa bayi ngompol. Sini, Buya. Biar aku yang menggendongnya sebentar. Putri Raja Dewi mengambil Lata Manjari dari dekapan Buya. Bayi itu menangis. Nampaknya Tuan Putri Raja Dewi tertarik melihat bayi itu. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Putri Raja Dewi mengambil Lata Manjari dari gendongan Buya. Bayi yang masih merah itu semula meronta-ronta. Putri Tunggadewi mengelus-elus kepala makhluk yang masih lemah itu. Aduh, diam ya anak manis. Ada apa, Ada apa? Jangan rewel ya sayang. Buya, selama ini dia minum apa? Bocah itu hamba beri minum air gula aren, Tuan Putri. Bagus. Begitu ya? Jangan menangis ya. Siapa tadi namanya, Buya? Lata Manjari, Tuan Putri.
Kau sudah pantas sekali menggendong anak, Dinda Raja Dewi. Oh, Yunda, bocah ini lucu sekali. Sepertinya nanti dia bakal menjadi anak yang cerdas, Yunda. Ah, sudahlah. Buya dan Paman Pranaya mau istirahat. Paman, aku senang sekali bocah ini. Lihatlah, dia rupanya juga senang kepadaku. Lihat saja, Yunda. Mata dan mulutnya manja sekali. Setelah puas menggendong Lata Manjari, Putri Raja Dewi mengembalikannya kepada Buya. Buya lalu menggendongnya. Buya? Iya, Tuan Putri. Kau harus sering membawa bocah itu mainan ke pondokku ya. Hamba takut nanti merepotkan Tuan Putri. Ya, tentu saja kalau aku tidak sedang repot. Baiklah, kalau Tuan Putri menghendakinya. Maaf Tuan Putri, hamba mohon diri. Baik, Paman. Istirahatlah. Kalian berdua pasti lelah sekali setelah berjalan jauh. Pranayam dan Buya meninggalkan pondok Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Mereka berdua melangkah ke sebuah pondok yang terletak paling ujung. Buya segera menidurkan Lata Manjari di atas balai bambu yang dialasi kain-kainan. Bocah itu kembali tidur nyenyak. Kau tidak tidur, Ayah? Ya, sudah lama juga aku meninggalkan pondok ini. Pondok ini cukup luas dan rapi. Siapa yang membuatnya, Ayah? Kami bergotong royong membuat pondok tempat tinggal kami di lereng Gunung Lejar. Semuanya ada 40 pondok. Hampir 3 bulan lamanya kami bekerja keras menebang kayu-kayu di hutan. Tapi kami merasa lega, karena akhirnya kami mempunyai tempat berteduh. Ayah, ada yang datang. 2 bayangan muncul dari samping serambi pondok. Ternyata mereka adalah Cakradara dan Kudamerta. Pranayam buru-buru menyambut 2 orang kesatria bangsawan itu. Oh, silahkan duduk Tuan Cakradara, Tuan Kudamerta. Kami senang kau kembali ke lereng Gunung Lejar, Paman Pranayam. Kami juga merasa bersyukur dapat berkumpul lagi bersama Tuan berdua. Hamba menyesal sekali. Seharusnya hamba tidak pergi kemana-mana. Di mana saja Paman selama ini, Paman? Hamba pergi tak tentu arah, Tuan Kudamerta. Dan setelah mengembara ke sana kemari, akhirnya hamba memutuskan kembali. Tak ada yang bermanfaat yang hamba lakukan di luar sana. Hamba menyesal sekali mengapa hamba pergi. Siapa gadis ini? Dia Buya, Tuan Cakradara. Buya bekas dayang-dayang Tuan Putri Tunggadewi di istana Kaputren Majapahit. Buya? Benarkah kau Buya? Benar, Tuan Kudamerta. Hamba Buya. Hamba mengalami musibah pada saat prajurit-prajurit Majapahit datang. Desa Pendatan geger. Rumah Ki Buyut Kalacika dibakar. Dan hamba ikut menjadi korban. Kasihan sekali. Oh ya, Paman. Barangkali kau belum tahu. Nini Raga Runting sedang sakit. Apa, Tuan? Nini Raga Runting sakit? Benar, Paman. Itulah sebabnya Ayu Wandira tidak dapat menemuimu, Paman. Dia harus menunggu Nini Raga Runting siang malam. Kasihan wanita tua itu. Dia seorang pendekar wanita yang berpengalaman dan berbudi luhur. Baiklah, Paman. Istirahatlah. Besok pagi kita bisa bekerja lagi seperti semula. Lereng Gunung Lejar tidak ada perubahan apa-apa. Dan mudah-mudahan dengan kehadiranmu, kehadiran kalian berdua, suasana lereng Gunung Lejar bertambah semarak. Cakradara dan Kudamerta melangkah menuju pondoknya. Pranayam termenung sesaat. Tiba-tiba dia berdiri, kemudian turun ke halaman. Mau kemana, Ayah? Aku ingin menengok Nini Raga Runting. Kasihan wanita tua itu. Kasihan Ayu Wandira.
Pranayam ragu-ragu sejenak. Dia berdiri di depan pintu pondok Nini Raga Runting yang tertutup rapat. Suasana sunyi senyap. Angin malam bertiup memukul dinding-dinding lereng Gunung Lejar. Akhirnya Pranayam memberanikan diri membuka daun pintu. Ayu. Ayu. Mungkin dia di ruangan dalam. Pranayam kembali melangkah. Pada saat itulah Ayu Wandira muncul dari ruangan dalam. Pranayam segera menghampirinya. Ayu, apa benar Nini Raga Runting sakit? Oh, Paman, kau mendengar dari siapa? Dari Tuan Cakradara. Ikutlah aku. Nenek ada di ruangan tidurnya. Aku di sini, Nek. Aku tidak pergi kemana-mana. Aku terus menungguimu di sini. Jangan takut, Nek. Tanpa Rawang. Tanpa Rawang. Tanpa Rawang. Apa katanya? Dia selalu menyebut-nyebut kaki Tanpa Rawang. Siapa Aki Tanpa Rawang itu? Aki Tanpa Rawang, seorang pendekar laki-laki yang sudah lanjut usia. Dan sekarang dia sudah tiada. Nenek Raga Runting dulu pernah mencintai laki-laki itu. Tapi karena kesombongannya, karena harga dirinya terlalu tinggi, akhirnya Nenek Raga Runting memilih hidup sendiri. Tanpa Rawang, kaukah itu Tanpa Rawang? Aku seringkali takut, Paman. Aku takut kehilangan Nenek Raga Runting. Dia terus-menerus menyebut kaki Tanpa Rawang. Badannya panas sekali, Ayu. Dan wajahnya pucat. Kaukah itu Tanpa Rawang? Kaukah yang berkata-kata itu? Oh, Tanpa Rawang, akhirnya kau datang juga. Nek, dia bukan kaki Tanpa Rawang. Dia Paman Pranayam. Paman Pranayam baru saja datang. Dia akan berkumpul lagi bersama kita di lereng Gunung Lejar ini. Oh iya, kukira Tanpa Rawang yang datang. Aku yang datang, Nini. Aku Pranayam yang datang. Apa yang Nini rasakan? Apanya yang terasa sakit, Nini? Aku tidak sakit. Aku tidak sakit kok. Aku hanya merasa sangat lelah. Aku mau tidur. Aku ngantuk sekali. Ayo. Iya, Nek. Awas kau. Jangan pergi kemana-mana ya. Tidak, Nek. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wanita pendekar yang sudah lanjut usia itu menutup matanya perlahan-lahan.
Kemudian nampak napasnya turun naik secara teratur. Sudahlah, Ayu. Kau tidak perlu bersedih hati. Ini Raga Runting akan sembuh kembali. Aku seringkali mempunyai pikiran yang bukan-bukan, Paman. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa Nenek Raga Runting. Dialah yang mengasuhku sejak kecil. Dia pengganti ibuku. Sekarang ibuku sudah tiada. Apakah Nenek Raga Runting juga akan pergi? Kalau dia pergi, aku bersama siapa lagi hidup di dunia ini? Ayu, Nini Raga Runting seorang pendekar yang sudah berpengalaman. Kukira dia akan kuat menahan serangan penyakitnya. Ya, barangkali dia hanya membutuhkan waktu untuk istirahat, untuk menenangkan pikirannya. Barangkali dia memang hanya lelah. Ya. Paman Pranayam. Iya. Mengapa kau kembali ke lereng Gunung Lejar? Mengapa ya? Aku sudah berusaha berbuat sesuatu di luar sana. Aku mengembara ke sana kemari bersama Puya. Puya? Iya. Kasihan gadis itu. Sekarang dia menjadi seorang gadis yang cacat. Dia menjadi korban kekejaman prajurit-prajurit Majapahit. Apakah Paman bermaksud menetap kembali di lereng Gunung Lejar? Atau hanya sekedar singgah? Aku membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengambil keputusan, Ayu. Selama pergi mengembara, aku seringkali termenung. Dan setelah kutimbang-timbang, setelah kupikir masak-masak, akhirnya aku memutuskan kembali ke lereng Gunung Lejar. Ya, mungkin aku sudah tidak bisa bekerja seperti dulu karena lenganku yang buntung ini. Mungkin pengabdianku tidak sempurna lagi. Tapi setidak-tidaknya aku bisa berbuat sesuatu untuk pemimpin kita, Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Dan Barowang, di mana kau Dan Barowang? Kau curang, kau sudah pergi lebih dulu. Sampai hati kau meninggalkan aku sendirian di dunia ini, Dan Barowang. Nini, di sini tidak ada kaki tanpa Rowang. Di sini hanya ada Ayu Wandira dan aku, Pranayam. Iya, Nek. Jangan bicara yang tidak-tidak. Kata-katamu membuatku takut. Membuatku ngeri, Nek. Aku mendengar suara laki-laki. Apakah itu suara Tan Barowang? Bukan, Nek. Paman Pranayam yang baru saja bicara. Bukan kaki tanpa Rowang. Kaki tanpa Rowang sudah tidak ada lagi. Siapa? Pranayam? Iya, Nini. Aku yang baru saja bicara. Oh, Pranayam. Mana itu Pranayam? Pranayam. Aku di sini, Nini.
Aku duduk di sebelahmu. Tangan Nini Raga Runting yang keriput meraba-raba punggung Pranayam, kemudian menyelusuri tubuhnya. Dan akhirnya, tangan yang sudah tua renta itu meraba-raba wajah Pranayam. Pranayam diam saja. Benarkah kau ini, Pranayam? Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Mataku sudah lamur. Apa benar kau ini, Pranayam? Iya, Nini. Aku Pranayam. Syukur kau kembali kemari, Pranayam. Kasihan kau ini. Kau seorang laki-laki yang baik. Kau rendah hati, tidak sombong seperti Tanpa Rowang. Kapan kau datang, Pranayam? Baru saja, Nini. Baru saja. Baru saja kau datang. Oh iya, baiklah. Aku sakit, Pranayam. Oh, tidak, bukan sakit. Aku hanya merasa lelah sekali. Aku ini sudah sangat tua ya. Usiaku sudah 100 tahun lebih. 108 tahun lebih 4 bulan. Aku sudah tua sekali ya. Pranayam dan Aiwandira merasa sangat terharu mendengar kata-kata Nini Raga Runting. Tapi mereka juga menjadi lega, karena Nini Raga Runting sepertinya sudah kembali sadar, tidak menyebut-nyebut lagi kaki Tanpa Rowang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh Nini Raga Runting, pendekar wanita yang sudah tua renta itu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan